sahabat-sahabat Kicau Mania. Kita sekarang sudah di depan kandang, bahkan sudah lihat kandang bersama-sama Mr. G, Pak Gunawan. Dan saya sudah banyak dapat dari saran-saran dari beliau yang masih ada kekurangan sedikit-sedikit. Karena memang awalnya saya kan ya pemula. Nah, seperti itu. Jadi kita harus banyak gali ilmu. Seperti itu. Nah, jadi awalnya saya cerita, saya ini juga bukan ya ikutin kontes lain sebagainya, hanya seneng dengar suaranya burung murai. Jadi awal punya piara daripada dengar suara, ya terpikir untuk menjadi penangkar. Nah, lebih lanjut jadi penangkar mulai saya beli pasangan demi pasangan. Tahun pertama kelihatannya ya hasilnya oke. Tahun kedua ya mulai ada ya nggak beres, pokoknya ada yang macet dan lain sebagainya. Kandang juga sudah 3 kali rubah, tapi belum ketemu setting yang mantap kayak gitu. Nah, terus daripada itu saya mulai lihat YouTube. Wah, cari lihat penangkar, banyak saya lihat penangkar. Jadi ada waktu senggang, saya mulai buka YouTube, lihat ya tertarik dengan satu penangkar. Banyak saya lihat banyak ya, di Indonesia ini banyak penangkar yang hebat yang dahsyat dan burungnya oke. Tapi satu hal, saya bisa tertarik dengan Mr. G ya. Terima kasih. Tertarik dengan Mr. G sebelum kenal. Nah, terus saya tertarik dari situ, saya lihat wah ini oke nih, lihat burung-burungnya, pola makan burung, bagaimana cara penjodohan kandang. Nah, dari situ saya coba hubungi beliau, cari nomor HP-nya. Ya, seperti dikatakan beliau, kami dulu bicara yang nggak lama-lama, 1 jam setengah, nggak lama. Ya, ngobrol-ngobrol malam. Kalau kami bicara banyak malam, sama-sama senggang. Ya. Nah, terus dari situ saya sharing. Nah, di dalam sharing bagaimana kandang, ya puji Tuhan, sekalipun saya baru kenal di dalam YouTube dengan Mr. G, mau diceritakan habis. Ya, sampai bagaimana bikin kandang, isi kandang. Wah, kalau dengan cerita beliau saya harus rubah lagi, renovasi kandang lagi. Tapi saya pikir ya mau cari peternakan yang prestasi, ya supaya hasil dari trotol-trotol yang saya harapkan bisa ikut lomba. Ya, yang sering istilah beliau disenangi oleh juri-juri. Seperti itu. Nah, terus langsung saya ngambil tindakan. Sharing, dikasih tahu. Dan saya ada pertanyaan. Kan saya belum ke tempat Mr. G. Saya tanya, Pak, Bapak buka habis ini ilmu-ilmunya, cara kandang penangkaran, pola makan, dan jenis-jenis burung yang prestasi yang beliau jual. Andai kata kalau saya nggak beli nih, nggak apa-apa, Pak. Nah, Mr. G jawab, tidak apa-apa. Wah, bagus ini. Tidak apa-apa. Kalau Pak Jakari beli, itu namanya bonus buat saya. Wah, tambah oke nih, tambah yakin saya. Ya, terus terang, saya awal bangun kandang ini justru ikut YouTube, ya maaf. Jadi mungkin kekurangan, nggak ada penjelasan, hanya lihat gambar kan, ya niru-niru aja. Nah, ini mendetail. Mr. G kasih saya mendetail dari situ. Oke. Jadi burung saya yang biasa-biasa, artinya burung yang lama, saya tarik keluar semua. Bawa ke bawah, diposting, dijual. Dijual semua. Dijual, ya keadaan sekarang ya satu-satu lah dijual. Pokoknya asal jadi duit, ya kan, dijual. Jadi alias ya kosongkan kandang, karena mau renovasi. Kosongkan kandang, ada yang beti-betinya semua saya kumpulin. Ya salah satu jual sama teman. Ya jual sama teman di sini, betinya bagus-bagus, cukup bagus. Tapi saya pikir mau saya bersihin supaya kandang sudah renovasi, masuk semua burung-burung murai yang dari Mr. G, Pak Gunawan. Akhirnya sudah jual semua, ada yang ditarik, kaget mabung di bawah, ya nggak ada masalah, semua kumpul.
baru saya sharing, terus ngikutin petunjuk dari Pak Gunawan, saya renovasi kandang. Semua atap di atas saya ganti semua, kandang ya boleh bilang 50% lah karena sudah terbentuk. 50% ganti, tapi banyak sesuai petunjuk saya jalani. Tempat pembuangan kotoran dan lain sebagainya, pola makan, bahkan bak yang harus tinggal buka keran. Nah, ini kita nggak pakai lagi air leden yang ada. Jadi betul-betul kita kasih air minum burung murai kita sekarang sama dengan minuman saya itu. Nah, selama ini kita kasih buka keran minum air keran, tapi sekarang minuman dia tangkal sama dengan minuman saya, ya air bersih kayak gitu. Nah terus dari situ saya lihat masuk, belum pernah kenal, hanya lihat di video, saya yakin sama beliau, langsung saya pesan 2 pasang langsung dikirim. Ya seperti beliau juga ngomong, nggak pantas kalau kita sini cerita harga. Dan beliau juga ngomong, Pak Gunan ngomong, ya namanya kita pelihara burung pasti prestasi, burung yang bagus, bisa untuk ikutin kontes juara. Terus ya kita deal juga tidak lama-lama sih, di lapangan, Pak ini berapa, kayak gitu sudah, oke. Transfer, burung datang, 2 pasang. Jadi hanya lihat saling percaya. Ya, jadi memang kita nego atau bisnis ya harus saling yakin, saling percaya lah. Jadi kalau di dalam dunia bisnis belum ini sudah mencurigakan, wah repot. Itu repot. Jadi kita saling percaya. Saya percaya, transfer, dikirim 2 pasang. Nah terus 2 pasang, datang yang pasang pertama, sekian hari angkat sarang. Nah yang ini aneh bin ajaib, yang pasang yang kedua 3 hari sini, singkat cerita hari kedua angkat sarang, hari ketiga bertelur, sudah dapat trotolan yang 2 kali masuk yang ketiga. Seperti itu. Jadi hari ini saya lebih lagi sukacita kedatangan beliau ke sini untuk meninjau kandang sesuai dengan petunjuk. Ya seperti itu. Masih ada tambahan sedikit, takut angin kebesaran, panas matahari, pasang paranet. Nah terus itu mungkin saya sampai sini dulu. Ya sekarang hitungan saya lihat ya cukup sukses. Di bawah anak pertama, anak 2 juga bagus-bagus, babon. Ya saya pikir nanti ini bisa masuk di ring APBN Sumsel ya. Oke. Palembang. Teman-teman YouTube. Ya, memang perkenalan saya dengan Pak Zakaria cukup unik seperti ini. Jadi ya pertama memang saya ya mohon maaf Pak ya, kita yang sharing dengan saya juga banyak Ya. karena kita jual juga mayoritas kita pakai online, pakai dunia maya, pakai Facebook, pakai YouTube. Nah, jadi awal perkenalan dengan Pak Zakaria cukup dalam tanda kutip, kalau orang bilang itu istri ngomong ini untung yang nelpon cowok gitu. Kalau yang nelpon cewek bisa berabe ini. Karena awal-awal ngobrol memang saya ngomong dengan Pak Zakaria, Pak kita ngobrolnya malam antara jam 8, setengah 9, jam 9 ya Pak Zakaria ya. Intens sekali. Kayak orang pacaran lah. Kita intens sekali. Intens itu seminggu bisa 2-3 kali Pak ya. 2-3 kali. Ya saya sudah di tempat tidur yang pasti, karena jam-jam segitu saya pasti sudah istirahat dalam hati ya, sambil nonton TV sambil ngobrol dengan Pak Zakaria. Dan memang saya menjalani hidupnya, saya selalu berpikir positif Pak Zakaria. Berpikir positif seperti ini yang tadi Pak Zakaria ngomong. Saya dari awal ternak, saya main burung dari tahun 2000, 21 tahun. Saya main di lomba 10 tahun, main ternak 2010. Dan saya awal-awal ternak juga banyak dibantu orang Pak Zakaria. Ya. Teman-teman saya di Purwokerto, di Surabaya, di Jogja, di Solo, di Klaten, itu saya dibantu. Diberikan info. Ya mungkin infonya tidak
semendetail saya, tapi saya berusaha rangkum. Akhirnya kan saya belajar sendiri. Kandang pertama saya 482, 48 itu kan masih pakai dulu pasir laut, pakai tanah. Nah itu ternyata juga trouble. Ada trouble setelah mungkin 3-4 kali panen itu ada masalah menurun. Nah, ternyata memang secara kebersihan kurang bagus. Jadi kalaupun teman-teman yang sekarang sudah seperti itu ya saya sarankan begitu panen pasirnya dibersihin, semprot ansep ganti pasir baru. Itu seperti itu. Jadi saya dulu nggak ngerti karena memang ketidaktahuan kita. Terus pertama kali saya dikasih info bahwanya suruh pakai floor, pakai semen dikepiok, itu saya juga bingung. Apa jadi gitu. Cuman secara logika saya dikasih tahu lah, kan dibersihin seminggu sekali, kasih antisep, pasti bersih. Kalau bersih kesehatannya terjamin, produksinya pasti bagus. Ya kita logikanya masuk gitu. Akhirnya saya jalanin di kandang saya yang 10 bagus. Nah, di kandang yang 10 ini ada trouble juga Pak Zakaria. Karena mataharinya kan nggak bisa lurus dari sana terus gitu. Kadang ke kanan, kadang ke kiri. Nah kalau pas ke kiri itu yang kandang saya yang sebelah barat itu nggak kena sinar. Ya cuma terang aja. Akhirnya agak trouble juga. Akhirnya yang kandang 14 sama yang 14 terakhir itu ngadepnya ke timur semua kayak punya Pak Zakaria. Nah, itu lebih bagus. Nah, dari situ saya memang berkomitmen. Saya akan membantu sharing teman-teman peternak yang membutuhkan. Karena saya juga akuin peternak yang lebih senior daripada saya banyak, yang lebih hebat daripada saya banyak, yang lebih mewah daripada saya banyak. Kalau saya bilang ya kita peternak kampung lah, kita di Kebumen, di desa. Kalau Pak Lim ini ternaknya di kota nih Pak, kalau saya di desa Pak. Belakang tempat saya aja masih sawah. Nah tapi dari situ karena saya dibelajarin orang Pak Lim. Saya punya komitmen, saya harus mau membelajarin orang. Kalau masalah orang lain itu beli dan tidak, kembali saya ngomong, itu bonus. Jadi, saya juga tidak bermimpi Pak Lim sampai jebol kandang 3 ke saya, termasuk yang terakhir itu Paku Alam indukannya. Itu tidak pernah bermimpi. Dan saya juga tidak pernah bermimpi saya datang ke Palembang hari ini. Nggak pernah bermimpi. Cuman kalau kita ngomong, kita ada jodoh gitu. Kita jodoh dalam arti apa? Kalau saya berusaha memberikan info, pasti saya kasih mendetail. Kan waktu saya ngomong dengan Pak Lim tolong difotoin, tolong divideoin, dalamnya kayak apa, atasnya kayak apa gitu. Mungkin kalau kita ngomong, ya kita cerewetnya kayak dukun, kayak polisi gitu. Kalau nanya gitu, harus mendetail sekali. Nah, karena apa? Saya juga tidak mau nanti advice saya, saran saya itu tidak sesuai dengan lapangan. Karena saya nggak kesini, saya nggak lihat gitu. Beda kalau deket-deket saya samperin gitu. Nah ini pun jauh juga disamperin ya Pak. Nah tapi ini sudah tadi secara keseluruhan sih kandang sudah oke Pak Lim. Cuman ya sedikit ada additional saran saya memang tadi tambah paranet sama ini agak ditutup yang bawah karena anginnya gede. Nah itu apa namanya tadi kita ngobrol dengan Pak Lim masalah itu. Jadi memang saya ini targetnya memang untuk tahun 2001 ke depan Pak Lim. Kita memang saya menargetkan itu saya bisa men-sharingkan ilmu saya. Makanya saya juga mau bergabung di APBN. Pak Lim juga bergabung di APBN juga kan. Nah, itu karena memang saya butuh wadah yang bisa menjembatani saya dengan teman-teman peternak. Bagaimana saya bisa sharing? Makanya di APBN saya memang di pusat saya pembina bagian peternakan. Jadi kalau pas teman-teman kita ngobrol sharing masalah peternakan saya bisa kita sharingkan gitu. Kalau sharing itu kan kita dapat feedback. Ada info, kita memberi info, ada info. Jadi hasil maksimalnya nanti bisa sama-sama jalan sukses. Itu yang diharapkan seperti itu Pak Lim. Jadi makanya tidak hanya Pak Lim. Jadi teman-teman apa namanya yang lain juga saya berikan fasilitas yang sama Pak. Jadi tidak hanya pengecualian A, B, C tidak. Jadi kalau sudah kayak Pak Lim sudah ke franchise ke saya ambil jebol kandang, pasti yang saya ngomong saya pasti akan bantu ternak. Bantu ternak istilahnya bantu sharing supaya di Pak Lim bisa menghasilkan anakan dulu. Itu sudah jalan.
biarpun ada trouble, pasti ada trouble, tapi ada trouble harus kita sharingkan. Ya. Supaya apa? Supaya trouble-nya ini minim dan tingkat keberhasilannya bagus. Saya anggap Pak Lim sudah bisa. Karena ada anakan di bawah, berarti kan sudah bisa. Yang pertama, yang kedua, kita sharingkan juga dari throttle 7 hari sampai 2 bulan setengah siap jual. Nah, itu Pak Lim juga sudah bisa, karena di bawah saya lihat sudah ada yang 2 bulan setengah, betul ya? Iya, betul. Nah, yang ketiga ini, tadi memang saya ngobrol ke Pak Lim, Pak ini sudah, karena yang jantan-jantan ini sudah kelihatan, kalau orang Jawa itu demagang atau kemedol itu apa? Sudah punya nilai jual. Ya, besok difoto Pak Lim. Ya nggak, difoto, cari yang view-nya bagus, di video, mulai dipasarkan. Nah, kalau masa di pasar harga berapa, saya serahkan Pak Lim di sini seperti apa. Yang pasti kan teman-teman yang di Palembang dan sekitarnya bisa main ke tempat Pak Lim, lihat, karena ini jebolan kandang dari tempat saya, bilang minta yang dari Mr. G kan ada, nanti dilihatin. Ini bisa melihat ke tempat Pak Lim seperti itu. Pak, kalau boleh tahu, Bapak seneng murai berapa tahun yang lalu? Ya, kurang lebih 2 tahun. 2 tahun langsung ternak. Ternaknya dari belajar dari YouTube. Belajar dari YouTube. Ini ternaknya belajar dari, termasuk hebat juga nih. Dari dulu nggak senang murai, Pak? Nggak begitu. Baru. Untuk mungkin ngisi ini ya, hobi ya. Hobi. Ya, betul. Oh, bagus juga. Ini tahun ketiga sudah menghasilkan. Padahal saya 11 tahun baru bisa ngomong seperti ini 11 tahun. Ya. Nanti kalau yang masalah ada trouble Pak Lim, kita ngobrol per WhatsApp, per vitamin, per telepon. Kita tetap komunikasi Pak, harus komunikasi supaya nanti hasilnya optimal seperti itu. Jadi obrolan kita sudahi dulu. Nanti kita sambung kembali. Ada episode selanjutnya. Oke teman-teman YouTube, mari ditutup Pak Lim. Ya. Terima kasih sudah nonton. Oke, terima kasih. Selamat sore. Salam konservasi. Berkah dalam.